Shalom, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang ada di sini. Apa kabar? Saya percaya kabarnya luar biasa. Sebab kenapa Bapak Ibu Saudara? Bahwa hidup saudara dan saya hari ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Saya percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan saudara. Dan tidak ada satu senjata apapun yang bisa ditempa iblis dapat mengenai saudara dan saya. Dan pagi hari ini kita bersukacita di dalam Tuhan, katakan amin. Sebab sukacita Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap surga, memberikan kekuatan bagi saudara, memberkati saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, kita katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Terima kasih buat sukacita Tuhan atas setiap kami pagi hari ini. Itu merupakan kekuatan bagi setiap kami. Haleluya. Haleluya. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan
Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan pagi hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu.
segalanya. Mari panggil namanya. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya. Mari kita sembah Dia. Haleluya, kau segalanya. Kau segalanya di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, tiada Allah sepertimu. Haleluya. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagi. Mari panggil namanya, katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Segalanya bagi kami, Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Yesus. Damai sukacitamu, sebab kepadamu kami berharap, seperti yang kau firmankan, tinggallah di dalam Yesus, sebab Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kami anak-anakmu, kami tinggal di dalam kasih-Mu, tinggal di dalam kebenaran-Mu. Kami hidup menurut perintah-perintah-Mu. Hidup kami, hidup di bumi seperti di sorga. Kau memberkati kami dan seluruh keluarga besar kami. Anugerah-Mu ada dan berfirmanlah di tengah-tengah kami. Nyatakan isi hati-Mu. Berkati kami semua dan curahkan roh hikmat, pengertian dan pengenalan yang benar akan Engkau di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tak terasa selama lebih dari 4 bulan semua kita memasuki kehidupan yang tak biasa. Saya berkata tak biasa. Kenapa tak biasa? Karena tahun 2020 ini berbeda dari tahun-tahun yang pernah kita lalui. Tetapi kita tahu dengan pasti, saya mencatat beberapa hal yang dituliskan di dalam Alkitab sebagai suatu parameter apa yang terjadi sebenarnya hari ini. Kitab suci menyatakan kepada kita tentang keadaan hidup akhir zaman, di mana keadaan-keadaan itu ditanda-tandai seperti yang dipesankan dalam kitab suci, bahwa akan ada deru-deru perang, ada bencana kelaparan, ada malapetaka, gempa bumi yang dahsyat, penyimpangan kehidupan seksual, dosa seksual dan percabulan yang semakin jadi-jadi, kehidupan rumah tangga yang retak,
berantakan. Hingga dikatakan kitab suci, orang kawin mengawinkan berpesta pora. Nah saudara, di balik pandemi ini kita sudah sekilas melihat berita bahwa ada banyak sekali perceraian terjadi oleh karena himpitan tekanan ekonomi. Ini merupakan tanda-tanda bahwa keadaan hari ini adalah memasuki keadaan akhir zaman seperti yang dinyatakan oleh kitab suci. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah yang saya ingin sampaikan di dalam Kejadian 19 tentang suatu keadaan yang sangat mengerikan. Padahal pada saat itu belum ada parameter kitab suci. Hukum roh kehidupan hanya ditandai hukum hati nurani. Pengenalan akan Tuhan hanya merupakan sebuah bentuk hubungan pribadi. Tuhan memilih orang-orang istimewa dan turun-temurun garis keturunan mereka mengenal siapa Tuhan. Tuhan hadir dalam dimensi kemuliaan Bapa. Hati nurani menjadi tolak ukur pada saat itu karena hukum Taurat belum diberikan. Kita tahu bahwa dalam hukum roh kehidupan ada 3 jenis hukum yang ada dalam kehidupan ini. Hukum hati nurani, seluruh umat manusia punya hukum hati nurani ini dan masuk di dalamnya, dan parameter hati nurani ada pada setiap orang. Karena itu setiap orang tanpa perlu diajar pun punya kecenderungan untuk hati nuraninya bisa berbuat baik, atau dia melanggar hati nuraninya untuk melanggar hukum, berbuat kejahatan, menyakiti sesama. Dan kemudian Tuhan memilih satu bangsa yang bernama Israel dan memberikan hukum Taurat. Ini pun terbatas, hanya dimiliki satu bangsa pilihan sebagai pionir memiliki hukum Tuhan. Sementara hukum nurani berkembang di berbagai bangsa menjadi satu kepercayaan-kepercayaan di antara bangsa-bangsa dengan animismenya, penyembahan berhala, mencari Tuhan-Tuhan sendiri, berkembang. Dan kemudian kita tahu pada akhirnya Yesus hadir. Yesus hadir juga masih diperuntukkan untuk bangsa Israel. Kita bisa melihat bahwa pernyataan Tuhan Yesus, aku diutus untuk domba-domba yang terhilang dari Israel. Tetapi oleh anugerah Tuhan kita bisa menemukan dalam kitab suci ada orang-orang istimewa yang mendesak Tuhan Yesus untuk meminta kasih karunia, untuk menerima kesembuhan, untuk menerima mukjizat. Dan kemudian pada akhirnya kita bisa melihat pada pergerakan gereja mula-mula, kasih karunia Yesus dibuka bagi seluruh umat manusia. Karena itu Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan hari ini melihat suatu kebenaran firman di dalam Kejadian 19. Saya akan kutip beberapa ayat di baliknya. Bapak Ibu bisa membacanya secara lengkap di rumah. Kejadian 19 ayat 22 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Sekalipun pada masa itu belum dinyatakan kitab suci, hukum nurani menyatakan segala sesuatu, ternyata kejahatan umat manusia itu bisa sampai di hadapan Tuhan. Kitab suci berkata dan bercerita, kalau kita baca jelas ada 3 tokoh yang hadir di dalam kisah Sodom Gomora ini. Satu tokoh ini yang kita kenal sebagai anak manusia, malaikat Tuhan, yang digambarkan kehadiran Tuhan Yesus pada masa perjanjian lama, bertemu muka dengan Abraham. Sementara 2 yang lain kita kenal sebagai malaikat Tuhan, malaikat-malaikat yang diutus turun langsung dari surga, bertemu dengan keluarga Lot, saudara. Kita bisa menangkap 2 pesan penting. Meskipun belum ada parameter kitab suci, ternyata sejak zaman dahulu, hal pertama harus kita sadari bahwa dalam hidup ini ada orang-orang pilihan Tuhan. Jadi di dalam kehidupan ini ada orang-orang pilihan Tuhan. Lot terpilih oleh karena iman Abraham, pamannya sendiri. Karena itu pergaulan sangat penting dalam kehidupan. Lot terjatuh pada suatu dimensi, pada satu tempat dan momentum yang salah oleh karena suatu ketika terjadi pertengkaran antara gembala-gembala Lot dengan gembala-gembala Abraham. Abraham yang lebih senior, Abraham yang lebih dewasa memilih mengalah.
Abraham yang memiliki visi Tuhan, yang mengenal Tuhan lebih dalam, lebih dekat, lebih pribadi, yang berjalan dalam kemuliaan dan ketaatan itu, memilih dan berkata, kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau ke depan, aku ke belakang. Abraham berkata pada Allah, pokoknya engkau yang lebih dulu memilih. Yang tidak kau pilih, aku akan ada di situ. Kitab suci berkata bahwa hal yang baik adalah kerendahan hati, sikap mengalah, dan kedewasaan itu penting. Lot melihat Sodom Gomora, melihat lembah Sungai Yordan, kitab suci berkata seperti taman sorga, melihat segala sesuatu menurut apa yang nampak. Hari ini kita belajar lewat kehidupan ini, bahwa kehidupan orang-orang percaya tidaklah didasarkan hal lahiriah, apa yang kita lihat, apa yang nampak semata. Karena pengharapan bicara sesuatu yang tidak nampak, dan iman adalah katalisator hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Menjadikan hubungan pribadi itu sebagai buah oleh karena iman kita berpegang pada pengharapan atas segala hal yang tidak nampak. Saudara terkasih, saya percaya ini penting untuk kita sadari seperti situasi yang ada hari ini. Seluruh umat manusia, bukan hanya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan, bukan hanya gereja, bukan hanya bangsa kita Indonesia, tapi seluruh umat manusia, seluruh bangsa hari ini sedang menghadapi persoalan pelik, kesulitan ekonomi, tekanan keadaan hidup, krisis, penyakit. Seluruh dunia hari ini sedang mengalami dilema dan persoalan yang sama. Bukan hanya dunia manusiawi, dunia lahiriah, dunia profesional, dunia rohani pun mengalami yang sama. Kita bisa melihat hari ini semua perjalanan rohani ditangguhkan. Semua aktivitas rohani pun hari ini mencapai kebijaksanaan untuk tidak melakukan hal-hal rutinitas yang pernah kita lakukan sebelumnya. Karena pandemi ini, peperangan kasat mata ini ada di mana-mana. Dan apakah semua ini sebuah bentuk kehidupan yang merupakan peperangan? Karena hari ini kita bisa melihat jelas bahwa orang-orang yang berusia 50 tahun ke atas dan anak-anak kecil dianjurkan, dinasihatkan supaya tidak ikut aktivitas kerohanian, tidak ikut aktivitas keramaian. Jadi yang sudah cukup umur, yang lebih kuat, yang tidak menduduki usia yang sudah senja, yang boleh diberi kepercayaan, yang boleh diberi pilihan untuk beraktivitas, baik aktivitas sosial, kerohanian maupun profesionalismenya. Hari ini peperangan, saudara. Yang kuat, yang beraktivitas. Sementara yang masih kecil dengan yang sudah usia senja dianjurkan untuk di rumah saja lebih baik. Jadi kita bisa menangkap hal-hal yang hari ini ada. Karena itu saudara, hidup sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Saya ingin sampaikan apa yang dinasihatkan di dalam kitab suci, di dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 12-17. Firman Tuhan berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sampai ayat yang ke-14, Kolose 3, 12-14 lebih dulu kita lihat, Tuhan ingin kita hidup hari-hari ini, jangan ada ganjelan, jangan ada sandungan ataupun menyandung sesama. Harus ada suatu bentuk keharmonian hidup di dalam bersosialisasi, berkeluarga, berinteraksi dengan tetangga, berinteraksi dengan sesama anak bangsa. Jangan ada ganjelan, jangan ada kebencian, jangan ada kemarahan, jangan ada dendam. Ini dipesankan kitab suci. Karena sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sudah diberikan kepada kita untuk memiliki belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati. Oleh karena itu di tengah kesulitan ini, terang Tuhan memancar lewat kehidupan orang-orang pilihannya. Dari apa yang kita punya, kita masih bertindak dalam kasih. Dari apa yang diajarkan Tuhan, apa yang dituntun oleh Roh Kudusnya, kita masih bertindak iman. Anugerah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan kita tahu hari ini waktu yang tepat untuk kita mengkoreksi diri. Apabila di dalam hati kita masih ada kekecewaan,
kepahitan, kebencian, dendam, dan amarah yang begitu besar. Ini saatnya untuk kita menyadarinya bahwa semua itu tidak berharga buat hidup kita. Hal-hal seperti itu hanya akan menghalangi, menghambat, dan menjadi suatu jurang yang akan menghancurkan masa depan kita. Mari kita coba sadari hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan lihat apa yang dinasihatkan sebagai sambungannya di ayat yang ke-15 sampai 17. Kolose 3 ayat 15 sampai 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kitab suci ingin orang-orang pilihannya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera yang ditinggalkan Tuhan Yesus, seperti yang dicatat di dalam Injil Yohanes, bahwa damai sejahtera ini harus memerintah di dalam hati. Orang yang memiliki damai sejahtera, dalam keadaan apapun, hidupnya tetap stabil. Orang yang diperintah dalam damai sejahtera, di tengah pencobaan seperti apapun, saudara. Saudara, kalau kehidupan seperti lautan, kalau persoalan dan bencana dan pandemi dan krisis yang ada hari ini seperti gelombang yang besar, seluruh umat manusia akan mengalaminya. Tetapi bagaimanakah kita menghadapinya? Ingatlah, Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Artinya orang-orang pilihan Tuhan adalah orang-orang yang kuat bertahan di tengah gelombang dan pencobaan. Mereka tidak takut, mereka tidak cemas, mereka tidak khawatir, karena mereka dalam hidupnya ada damai sejahtera Tuhan Yesus. Tetapi saudara terkasih, yang menjadi persoalan hari ini adalah ada banyak orang terbelenggu dengan cerita-cerita, terbelenggu, kemudian terjerat dengan berbagai kiriman-kiriman yang pada akhirnya kita tidak tahu lagi mana yang dari Tuhan, mana yang dari dunia, mana yang dari hoax, mana yang rekayasa. Kita telan semua, saudara. Akhirnya kita nggak tahu lagi apa yang ada di dalam jiwa kita. Semuanya jadi satu. Oleh karena itu, ada baiknya anak-anak Tuhan hari ini mengikuti nasihat kitab suci, sebab dikatakan berikutnya, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Lihat saudara terkasih, perkataan Kristus diam. Firman harus tinggal di dalam kita. Firman harus hidup di dalam kita, dan kita harus hidup di dalam firman. Ini pesan Tuhan. Hingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita putuskan, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Kemarin saudara terkasih, saya melayani konseling seorang pria yang sudah pernah saya saksikan di dalam khotbah-khotbah online. Karena secara maraton saya membimbingnya, oleh karena dia telah meninggalkan kasih Yesus, meninggalkan iman dan kepercayaannya, kemudian lahir baru, terima Yesus lagi. Saya mulai menuntunnya. Ada beberapa hal-hal okultisme di dalamnya, ada permainan-permainan, kuasa-kuasa kegelapan, kehadiran-kehadiran berupa jin, setan-setan, kuasa-kuasa kegelapan di dalamnya. Dan kemarin kami janji ketemu jam 6 sore, saya sudah sampai jam 6 sore, tetapi yang bersangkutan belum datang. Tiba-tiba jam setengah 7, saya merasakan ada suatu hal yang asing menyentuh tubuh saya. Tiba-tiba saya merasakan dari leher saya ke bawah tubuh ini ada suatu keadaan yang tak biasa. Tiba-tiba ada suatu rasa, ini bukan hal yang normal. Nah, saya merasakan hal itu karena Roh Kudus berkata berdoa. Di dalam mall itu saya berdoa, saudara. Ketika saya berdoa, kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan turun dengan kuat kuasa, dan semua rasa yang tidak normal itu hilang begitu saja. Lalu jam 7 kami bertemu, kami sharing, dan tiba-tiba dia mengeluarkan satu benda, saudara. Dan ketika dia keluarkan benda itu, secara yang nampak itu adalah sebuah cincin. Tetapi yang saya lihat itu bukan cincin, tapi adalah suatu kuasa yang
Kalau saudara pernah lihat seperti film-film alien yang merambat seperti lintah, saudara ya, dengan kaki yang banyak, itu yang saya lihat di dalam penglihatan itu. Tuhan berkata ada isinya, cincin itu ada isinya. Lalu saya beritahukan, saya melihat sebuah perkembangan yang baik sekali ketika orang-orang berbalik pada Yesus, ketika orang-orang menempatkan kasih Yesus di dalam hidup mereka. Saya melihat sebuah perubahan terang wajahnya, hatinya memancarkan terang pada wajahnya. Kemudian dia berkata, aku mau berpuasa, Pak Johan. Lalu saya jabarkan perihal berpuasa, membimbingnya, dan sebelum kami selesai, saya mendoakannya, membekalinya dengan pengurapan Tuhan supaya masa merendahkan dirinya didampingi oleh Roh Kudus sendiri dengan kuasa pengurapan hingga dia mencapai suatu tindakan iman dalam perkenanan Tuhan. Ya. Setelah saya sampai di rumah, 1,5 jam kemudian pria ini menghubungi saya lagi dan berkata, Pak Johan, saya mau bertanya, ada enggak ayat-ayat firman Tuhan yang bisa saya pakai untuk berdoa? Nah, ini kan banyak dipertanyakan anak-anak Tuhan, ada enggak sih ayat-ayat firman Tuhan yang bisa dipakai untuk berdoa? Lah, saudara, saya percaya kalau saudara kutip, saudara ikuti berbagai, banyak sekali yang namanya tips rohani, itu sangat banyak sekali, ayatnya banyak sekali dan banyak sekali dijabarkan. Tapi saya mendengar Roh Kudus berkata, suruhlah dia membaca keempat catatan Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan setiap kali dia mendengar suaraku, dia akan menemukan gema suara remaku, berhenti di situ dan berdoa. Nah, saya bimbing dia pakai tahap di situ, saudara. Ini sebuah bentuk suara rema, suara roh, saudara. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dengan kematian Yesus, dengan penebusan Yesus. Proklamasi kita cuma satu kali di dalam kehidupan ini, yaitu ketika kita menyatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kita harus menangkap lewat iman, lewat kebenaran firman bahwa kita sudah dimerdekakan. Yang menjadi persoalan hari ini adalah kita harus pikul salib sangkal diri setiap hari. Itu yang harus kita kerjakan, karena manusia lama kita ini harus terus disalibkan. Terkadang, saudaraku, dibutuhkan suara-suara rema ketika anak-anak Tuhan telah terlalu banyak berbuat di dalam kegelapan dari masa lalunya, hingga tagihan-tagihan, hingga harga mahal dibalik hutang piutang dengan kuasa kegelapan itu masuk dalam hidupnya. Dibutuhkan suara rema hari lepas hari untuk bisa bebas. Sebagaimana orang masuk dalam kubangan, saudara, dibutuhkan semprotan air, suara roh, air kehidupan itu untuk membersihkan kita lagi. Mutiara sekalipun sudah masuk dalam kubangan sekotor apapun, kalau air kehidupan itu turun atasnya, semua lumpur akan hilang lenyap. Karena pada diri dia sudah ada kemerdekaannya dari Yesus. Shining of the glory, shining of Jesus Christ itu ada pada dirinya. Nah, ini harus kita sadari, saudaraku. Karena itu mari kita sadari bahwa kita hari ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Yang kedua, saudara terkasih, kita bisa menangkap bahwa jangan melakukan apa yang dilakukan oleh istri Lot. Menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang berarti kehidupan ini ada ikatannya. Kita tidak berpegang kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Kita tidak berpegang pada tuntunan Tuhan untuk jauh melihat ke depan, tidak memusingkan apa yang di belakang. Nah, perhatikan, saudaraku, di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan ingin kita jangan khawatir. Karena khawatir itu bisa menggerogoti iman, menggerogoti pengharapan kita. Khawatir itu bisa merusak kesehatan kita. Khawatir itu bisa merusak hari-hari baik kita. Khawatir itu bisa membuat kita tidak menemukan ketenangan hati. Karena khawatir itu adalah penyakit yang dari dalam diri kita sendiri. Mesti kita perbaiki. Karena kita harus menyadari bahwa ketika kita sudah dipanggil menjadi umat pilihan Tuhan, imamat rajani bangsa pilihan Tuhan, hidup kita sudah dipelihara Tuhan, melebihi seekor burung pipit, bahkan melebihi bunga bakung, kata Salomo. Karena hidup kita berharga di hadapan Tuhan.
Yang kedua, 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Hidup jangan dipusingkan dengan apapun. Kalau saudara dipusingkan dengan apapun, itu tidak nyenyak, makan tidak enak, maka segala sesuatu pada akhirnya akan membuat hidup jadi tawar. Hidup tidak lagi ada warna dan kemanisannya. Karena ada banyak hari dan waktu saudara biarkan kepusingan itu menggerogoti jiwamu, menggerogoti hari-harimu, menggerogoti dirimu, bahkan engkau tanpa sadar telah membuat Goliat-Goliat yang besar tumbuh dalam hidupmu, padahal Tuhan melebihi semua itu. Jadi kembali pada kasih Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, Roma 6 ayat 20 sampai 23. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah ingat sorga. Sorga itu jaraknya di hati, di lidah, dia sangat dekat. Tetapi ketika engkau lepaskan pengharapanmu, sorga itu sejauh kekecewaan, ketakutan, dan kekhawatiran. Tapi kalau engkau beroleh kasih mula-mula, damai sejahtera Kristus, sorga itu ada di dalam dirimu. Ketika engkau meraih dan berpegang pada pengharapan sorga, engkau tahu bahwa satu langkah lagi hidupmu dimerdekakan dari keadaan dunia yang penuh dengan penderitaan, bencana, dan kesakitan ini. Karena itu tidak usah takut, saudara. Apa yang membuat kita demikian terikatnya? Oh, anak-anak kah? Mantu-mantu kah? Cucu-cucu kah? Atau bisnis atau deposito kita kah? Tinggalkan semua itu, saudara. Hiduplah di generasi akhir zaman ini punya seakan-akan tidak punya. Jangan membuat dirimu dengan segala ketakutan, kepusingan, kekhawatiran, hingga pada akhirnya kau tidak melihat kok surga di depan mata. Ini Tuhan pesankan buat setiap kita. Karena itu saudara, hari-hari bahagia, hari-hari berharga hanya ada pada orang-orang yang fokus memandang kepada Yesus. Itu kunci daripada kehidupan, saudara. Semakin engkau mentaati Tuhan, melakukan perintah-perintahnya, dan kau disempurnakan ketika engkau mengizinkan Roh Kudus menuntun hidupmu dan melakukan semua perbuatan-perbuatan baik, tindakan kasih, tindakan iman. Tuhan kembalikan buah-buah kebahagiaan di dalam hidupmu. Hari ini saya terjaga dalam keadaan tidak ada air di rumah, saudara. Pompa dicolok, dicoba sana sini tidak menyala. Jangan panik. Jangan bersusah hati. Karena hidup sudah banyak susahnya. Apalagi tahun 2020 ini kesusahan besar ada di mana-mana. Tidak usah hidup dalam gengsi. Tidak usah hidup di dalam rasa malu. Tidak usah hidup di dalam persaingan ambisi dunia. Semua itu adalah efek dari kita menyimpan celah dosa. Hiduplah di dalam perahu Yesus. Kalau waktunya kita melepaskan segala sesuatu, ya tahun ini kita mesti lepaskan supaya jangan sampai perahu kita bersama Yesus tenggelam. Kalau tahun ini kita harus membangunkan Tuhan dengan kita berdoa, puasa, kita mengetuk pintu surga. Relakan diri untuk menahan rasa haus lapar. Relakan diri untuk di tengah-tengah kesulitan ini, bibir kering, rasanya jiwa pun, wah bagaimana? Gak apa-apa, kalau semua itu panggilan surgawi, kerjakan. Dan terkadang kita tidak berdoa untuk diri kita, untuk kebutuhan kita. Kita sedang berdoa buat banyak orang, buat keluarga, buat bangsa, bahkan buat bangsa-bangsa. Gak apa-apa, saudara. Dan saya terjaga dalam keadaan tidak ada air, saudara. Apa yang saya buat? Saya melangkah menuju ke pompa air di depan rumah. Saya colok-colok tidak bisa. Kemudian saya melangkah lagi ke atas, ke tempat penampungan air. Saya buka, tutupnya juga tidak kelihatan apa-apa. Lalu Tuhan berkata sama saya, "Nah,
copot metiknya, lalu saya gunting kabel metiknya, saya colok, masih nggak nyala, saudara. Ya, saya berkata sama Bu Angel, sama anak-anak di rumah, mungkin harus beli metik, jangan-jangan metiknya rusak, saudara ya. Lalu Roh Kudus bilang sama saya, bukan rusak, sambungkan metik, sambungkan kabel yang kau gunting tadi. Jadi saya beranjak lagi ke pompa air, saya sambung dan saya colok, nyala, saudara. Puji Tuhan, nyala. Ya, ketika dia nyala, saudara, air mulai dipompakan dari penampungan pam di bawah naik ke toran atas, saudara ya. Lalu saya mau periksa lagi toran di atas, saya kali ini benar-benar buka semua, saya melongok ke atas toran yang besar itu. Ternyata metiknya itu ada pelampungnya, saudara. Talinya putus sehingga pelampungnya turun ke bawah dan keadaan metiknya tidak menyala. Lalu Tuhan berkata sama saya beberapa hal ini itu, saya kagum dengan Roh Kudus, saudara. Kekaguman saya dengan Tuhan Yesus itu tak terkirakan kalau dalam kehidupan sehari-hari saya, dia ada, dia ikut campur, dia menuntun, dia mengajar, dia membimbing, dan dia menolong saya menguraikan segala kekusutan hidup. Dan saya mulai kerjakan seperti seorang teknisi, saudara ya. Seorang hamba Tuhan ini jadi teknisi di rumah sendiri. Saya bongkar metiknya, saya buka kabelnya, saya tarik talinya, dan cara-caranya seperti MacGyver, kata Bu Angel. Pak Johan kayak MacGyver, kalau lagi dituntun Tuhan ngerjain segala sesuatu, saya bisa masukkan kawat, tarik talinya. Saudara pasti kagum, karena saya sendiri mengerjakannya dengan kekaguman. Karena secara manusia tidak mungkin saya sanggup hadapi. Saya sempat berpikir apa saya panggil anak-anak supaya mereka belajar, tapi Tuhan bilang, nanti tambah lama mandinya, tambah lama airnya tidak ada, ya saudara ya. Oleh karena itu, saudara, akhirnya setelah selesai, air itu mengucur lagi. Percayalah, dalam tahun ini ada banyak kesulitan telah terjadi, tetapi bukan berarti ada kerusakan di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan hendak mendidik kita hari ini untuk bergantung kepada Dia, sepenuhnya fokus pada Dia, hidup kembali pada kasih mula-mula. Di akhir kata dari kebenaran firman Tuhan, dua hal yang penting ini: hidup sebagai orang pilihan Tuhan, yang kedua tidak memusingkan apapun dalam kehidupan ini. Mari kita kembali pada kebenaran kitab suci. Mari kita pakai waktu-waktu berharga ini bersama keluarga membangun mesbah doa, kembali pada kasih mula-mula. Mari kita siapkan sebanyak mungkin waktu kita untuk berdoa syafaat kepada semua orang, dan mari kita berdoa. Bapa, kami dengar kebenaran akan firman-Mu. Matraikan semua kebenaran ini. Anugerahkan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Biar firman ini bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Engkau memberkati Om Marsudi dan keluarga besar, dan khususnya keluarga besar GBI Sungai Yordan, dimanapun orang-orang pilihan-Mu, umat-umat pilihan-Mu, keluarga-keluarga pilihan-Mu ini berada, Tuhan. Bahkan sebanyak mungkin umat-umat Tuhan yang mendengarkan pemberitaan firman ini, Engkau ulurkan tangan-Mu pagari hidup mereka semua. Tolong dan berkati, dan ulurkan tangan-Mu untuk roh pemeliharaan, berkat-berkat keuangan yang diperlu untuk kehidupan di masa-masa kesulitan ini. Dan tolong kami semua untuk menguraikan setiap kekusutan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan lewat kesaksian dan kemenangan hidup kami, Engkau diberkati dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidup
anugerahnya Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Mari jemaat katakan, bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah amin Tuhan, baharui hatiku. Mujizat terjadi, mujizat kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, mujizat kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali hari ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya, kemurahannya, perlindungannya, penyertaannya yang begitu sempurna
Sehingga kalau hari ini kita boleh tetap baik-baik dan tetap sehat, itu semua adalah karena kasih karunia daripada Tuhan. Hari ini kita juga patut bersyukur, sekalipun kita masih beribadah di rumah-rumah. Tapi biarlah jangan sampai mengurangi nilai-nilai ibadah itu sendiri. Karena kita mau bertemu dengan Tuhan secara pribadi, menyembah Dia, memuji Dia, memuliakan namanya. Bahkan kita mau mendengarkan segala pesan-pesan yang sudah disampaikan hambanya tadi untuk menguatkan kita semua. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sudah memasuki minggu pertama bulan Juli. Dan kita mau menikmati makan sehidangan dengan Tuhan bersama-sama dalam perjamuan kudus yang Tuhan sudah hadir di rumah-rumah Bapak Ibu sekalian untuk menjamu dalam perjamuan kudus, sehingga kita boleh mengalami kasih-Nya yang begitu luar biasa yang sudah ditunjukkan lewat kematiannya di atas kayu salib. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang di rumah-rumah, siapkan roti maupun anggur atau minuman yang Bapak Ibu siapkan untuk nanti kita bersama-sama untuk dijamu oleh Tuhan. Biarlah kesempatan ini kita renungkan sejenak bahwa perjamuan kudus itu bukan hanya upacara belaka, bukan sekedar hanya ritual biasa, tapi ini adalah perintah daripada Yesus sendiri, di mana setiap kali kita dijamu oleh Tuhan supaya kita selalu ingat akan kasih-Nya Tuhan yang begitu luar biasa, yang tidak ada duanya, karena Dia mau mati buat saudara dan saya di atas kayu salib dengan cara yang begitu mengerikan. Kita patut bersyukur karena Yesus datang ke dunia ini untuk menebus kita. Kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang begitu mahal, darah yang tak ternilai, darah yang maha kudus, maha suci. Dia tumpahkan buat kita semua, yaitu darahnya sendiri yang sama dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan untuk itulah Dia rela mati buat kita. Karena firman-Nya mengatakan, dalam keadaan sebagai manusia, Yesus sudah merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, Amin. di atas bumi, di bawah bumi, dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi Amin. kemuliaan Allah Bapa. Karena itu kita patut bangga punya Allah yang hidup, yang bukan hanya cuma mati buat kita, tapi bangkit. Dia Allah yang hidup, yang maha besar, maha kuasa, yang dahsyat, yang luar biasa. Allah yang Immanuel, yaitu menyertai kita. Dia Allah yang luar biasa. Karena itu saudara kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menikmati perjamuan kudus pada hari ini, di mana kita boleh dijamu oleh Tuhan sendiri. Siapkan hatimu, siapkan roti dan anggur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, peganglah rotimu di rumah masing-masing dengan rasa hormat atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah jemaat di rumah-rumah, di mana Dia sudah siap untuk menjamu kita. Tuhan, terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah perjamuan kudus pada hari ini, di mana Engkau sudah hadir bersama dengan kami di rumah-rumah kami, di mana Engkau juga ingin mempersatukan kami di dalam tubuh Kristus,
di dalam kasih-Mu lewat perjamuan kudus ini. Sekalipun kami tidak dalam satu ruangan terpisah, tapi itu tidak akan menghalangi kami ada dalam kesatuan roh untuk kami selalu memuji menyembah Engkau dan makan bersama-sama dan perjamuan kudus pada hari ini. Karena itu Tuhan, Engkau yang sudah hadir bersama-sama kami, Engkau melihat tangan-tangan daripada jemaat-Mu yang sudah memegang roti di tangannya dan anggur dan juga minuman. Tuhan memberkatinya sehingga nanti pada waktu kami menikmati perjamuan kudus bersama dengan Engkau, yang lemah dikuatkan, yang sakit sembuhkan, dan Tuhan terus memproteksi kami dengan darah-Mu yang sudah Kau tumpahkan di atas kayu salib. Karena itu jemaat dengan dan marilah kita angkat roti ini tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan. Kemudian Yesus mengambil roti dan dia mengucapkan syukur atasnya. Dan kemudian Yesus memecah-mecahkannya. Dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur. Mari kita angkat cawan ini. Setiap kali kita mengangkat cawan ini, kita juga selalu diingatkan, bukan hanya tubuhnya yang diserahkan buat saudara dan saya, tapi darahnya juga dicurahkan sehabis-habisnya karena kasihnya kepada kita di atas kayu salib 2000 tahun lampau. Kita patut bersyukur karena oleh darah kudus, darah yang maha suci, darah Yesus sendiri yang ditumpahkan di atas kayu salib. Darah itu pula yang telah menghapus dosa-dosa kita, sekalipun merah seperti kirmisi, sudah dibuat putih seperti salju. Kita juga patut bersyukur kalau hari ini kita bisa mengenal Allah kita sebagai Allah yang begitu mengasihi kita, memperdulikan kita. Itu semua doa karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah kita, Bapa kita, dengan darah Yesus. Sehingga kita hari ini bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama pada ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu Marilah memutuskan kita setiap ucapkan syukur. kami. Terima kasih kita kepada Aku Tuhan bersyukur. yang luar biasa, yang dahsyat, Aku yang sudah mati bersyukur buat kita, mencurahkan atas darah buat pengorbanan-Mu mengorbankan dirinya buat bagi kita. kami. Haleluya. Tercurah bagi kami. Haleluya. Ku sembah. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur atas darah-Mu yang tumpahkan bagi kami. Kau mati bagi kami. Haleluya. Kami kagum akan pengorbanan-Mu Tuhan. Kami kagum atas darah yang Kau curahkan bagi kami. Kami mengucap syukur
mengucap syukur. Engkau baik. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Hanya Dia yang layak disembah. Yesus layak. Hanya Dia yang layak ditinggikan. Dia Tiada yang lain selain layak Engkau. disembah. Oh, Engkaulah Haleluya, penebus. Kaulah Tuhan penebus Engkaulah kami, satu-satunya keselamatan penyelamat. dalam hidup kami. Engkau baik, Engkau baik, terlalu baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Itulah ungkapan rasa syukur daripada jemaat-Mu Tuhan. Atas segala pengorbananmu, atas kematian yang Kau sudah lakukan 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Sekalipun dengan cara yang disalibkan dengan begitu mengerikan, tapi Engkau tidak mundur sedikit pun, karena Engkau begitu mengasihi kami. Itulah sebabnya kami bersyukur kalau hari ini kami ada sebagaimana ada saat. Itu semua adalah karena pengorbananmu di atas kayu salib. Mati, mencurahkan darah, menyerahkan nyawa bagi kami. Itulah sebabnya tak henti-hentinya kami hanya mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan dan kasih-Mu yang luar biasa yang Kau sudah nyatakan lewat kematian-Mu atas di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all we sing, how great is our God? How great, how great, how great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Ya jemaat yang asli Tuhan, sebentar lagi kita akan mengakhiri kebaktian kita di rumah-rumah hari ini. Dan kita tetap selalu mengucap syukur pada Dia atas segala kebaikan penyertaan-Nya yang tidak henti-hentinya Dia lakukan buat kita karena kasih-Nya. Karena itu biarlah sebentar lagi kita akan mengakhiri kebaktian ini. Namun sebelumnya saya mau berdoa buat Bapak Ibu sekalian sebelum Bapak Ibu menerima berkat pada hari ini. Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur dan mengucap syukur padamu atas segala kebaikan-Mu, bahkan kehadiran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu di rumah-rumah, di mana Engkau juga sudah berbicara lewat kebenaran firman-Mu yang sudah Kau sampaikan lewat hamba-Mu, Bapak pertama putra Johan,
yang sudah memberkati dengan kebenaran firman-Nya, menguatkan iman kami. Berkati hamba-Mu ini, dimanapun Engkau pakai, Engkau utus, biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan lewat pelayanannya. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, Kau beri kekuatan, kesehatan selalu, sehingga dia boleh tetap setia melayani Tuhan sampai pada akhir hidupnya. Terima kasih juga Tuhan, karena sudah menjamu kami dalam perjamuan kudus pada hari ini, di mana Engkau sudah hadir bersama dengan kami, dan kami boleh menikmati perjamuan kasih yang sudah Engkau lakukan baru saja tadi Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mengakhiri kebaktian ini, dan kami mau menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang beribadah di rumah-rumah ke dalam tangan-Mu, dalam tangan perlindungan Tuhan, dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus hamba-Mu mau berdoa buat setiap jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Hamba-Mu tidak jemu-jemu untuk selalu mengoles tiang ambang pintu rumah jemaat-Mu semua tanpa terlewatkan dengan darah-Mu. Biarlah darah-Mu yang aku oleskan di tiang ambang pintu tiap jemaat-Mu, berkuasa darah-Mu, melindungi, memproteksi, memagari, membungkus setiap jemaat-Mu, sehingga darah-Mu itu berkuasa untuk menjauhkan mereka dari segala penularan virus corona. Karena itu Tuhan, kami sangat percaya kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana itu karena darah-Mu yang sudah melindungi kami. Dan malaikat-malaikat Tuhan yang juga Engkau sudah perintahkan untuk menjaga di setiap jalan kami, sehingga kami selalu dijauhkan dari virus corona. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Dan sebentar kami juga akan mengakhiri kebaktian hari ini. Sebentar apabila jemaat-Mu sudah selesai, mereka akan beraktivitas masing-masing. Berkati setiap aktivitas mereka Tuhan. Setiap penyertaan-Mu Tuhan sangat berarti bagi kami, karena tanpa penyertaan-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu biar terus menyertai jemaat-Mu, karena adalah Allah Immanuel yang berserta kami. Dan sebentar kami akan mengakhiri, dan sebelumnya kami mohon berkat-Mu turun atas jemaat-Mu di rumah-rumah. Jemaat yang dikasih jemaat yang dikasih Tuhan yang beribadah di rumah-rumah. Sebelum kau beraktivitas, angkatlah tangan-Mu untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Terimalah berkat yang berkelimpahan yang datangnya dari Bapa Surgawi. Diberkatilah seluruh keluarga-Mu, diberkatilah di dalam kesehatan-Mu, diberkatilah di dalam apapun yang kau kerjakan, Tuhan membuat selalu berhasil. Diberkatilah studi cita-cita masa depan anak-anak-Mu, juga diberikan masa depannya penuh pengharapan. Dan juga terimalah cinta kasih Kristus yang begitu sempurna, dan darah Kristus yang begitu dahsyat, yang luar biasa. Aku percikkan di setiap jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu boleh ada proteksi darah Yesus, dilindungi darah Yesus yang berkuasa untuk menjauhkan dimanapun mereka berada, dijauhkan dari segala penularan virus corona. Terimalah juga kekuatan, penghiburan, damai sejahtera Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dan
izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Terima kasih buat sukacita Tuhan atas setiap kami pagi hari ini. Itu merupakan kekuatan bagi setiap kami. Haleluya. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan,